Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, saya Faisal Surya Prabowo. Di sini saya akan membuat sebuah tutorial tentang framework kode igniter untuk CRUD atau create, read, update, dan delete. Nah, nantinya sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, pertama-tama kita harus men-setting di beberapa file. Yang pertama ada di config.php, yaitu kita akan mengubah base URL menggunakan URL dari website kita. Lalu yang kedua ada database yang nantinya akan kita isi dengan username, password, dan nama database yang telah kita buat. Dan yang terakhir ada autoload yang mana kita harus menyertakan library database. Nah, sebelum kita melakukan praktek, di sini ada satu topik yang menarik untuk kita bahas, yaitu query builder. Nah, apa sih itu query builder? Yaitu sebuah pola yang disediakan oleh framework kode igniter untuk mengakses database dan melakukan query pada database tersebut dengan menggunakan pola kelas. Nah, langsung saja kita buat dari awal, yaitu pembuatan folder. Nah, di sini kita ekstrak terlebih dahulu untuk file kode igniternya. Nah, di sini saya ubah namanya menjadi misalnya web saya. Nah, setelah sudah kita kopikan lalu kita taruh di XAMPP dan di htdocs lalu kita paste. Nah, setelah selesai, langkah selanjutnya kita membuka text editor yang mana saya menggunakan Visual Studio Code. Langsung saja kita import folder yang bernama web saya. Nah, setelah kita import, langkah yang pertama yaitu kita setting untuk config-nya yang berada di folder application lalu di folder config. Nah, di sini kita isikan URL dari website yang telah kita buat tadi, yaitu kita coba cek di sini. Cara mengeceknya yaitu localhost / nama web yang telah kita buat. Tadi saya buat yaitu web underscore saya. Nah, setelah tampil seperti ini menandakan bahwa kode igniter berhasil diinstal. Selanjutnya kita copy lalu pastekan di sini dan kita save. Setelah selesai, kita masuk ke file database.php. Di sini kita masukkan username dari database kita. Punya saya namanya root dan tidak memiliki password. Lalu saya menggunakan database. Kita coba cek dulu. Di sini saya akan menggunakan nama database yaitu Toko Sarung. Setelah kita isikan, jangan lupa kita save. Selanjutnya kita pergi ke file autoload.php dan di bagian libraries kita isikan database. Seperti ini teman-teman, lalu kita save. Nah,
Langkah selanjutnya yaitu proses pembuatan model. Di sini kita pergi ke folder model, klik kanan, kita beri nama misalnya modelku.php. Nah, setelah selesai, kita copy pastekan dari file yang ada di folder controller yaitu welcome.controller. Kita tinggal copy lalu kita pastekan di sini dan kita hapus aja. Lalu ubah nama kelas dari welcome menjadi modelku dan kita extendkan menjadi ci_model. Seperti ini teman-teman. Nah, kita save terlebih dahulu. Selanjutnya kita coba hapus ini, kita buat dari awal. Nah, di sini kita coba membuat yang namanya query builder. Caranya yaitu pertama kita buat public function dengan nama, saya buat get data, yang mana di dalamnya ini nanti kita panggil nama dari tabel di database kita. Nah, saya kasih nama seperti ini. Lalu di dalamnya kita kasih nama, ini terserah. Saya coba kasih nama dataku. Lalu kasih sama dengan, nah di sini this. Lalu kita arahkan ke database. Selanjutnya kita arahkan untuk get tabel underscore database. Jangan lupa kasih semikolon. Nah, selanjutnya kita tinggal return dataku result array. Setelah selesai, kita buat public function lagi. Kita coba kasih nama masukan. Lalu di dalamnya kita kasih tabel dan data contohnya. Nah, setelah itu saya buat dataku lagi, saya kasih this, kita arahkan ke database, lalu kita arahkan untuk insert, menambahkan, yang mana di dalamnya kita panggil lagi tabel dan data. Lalu kita return dataku. Seperti ini teman-teman. Setelah selesai, kita buat lagi public function dengan nama perbarui atau update ya teman-teman. Nah, di sini yang kita cari, yang akan kita update adalah tabel mana, lalu data apa, dan di mana tempat data tersebut. Lalu kita pakai dataku lagi. This
kita arahkan ke database, kita arahkan lagi ke update, yang mana di dalamnya berisikan ada tabel, data, dan di mana ini. Nah, seperti ini. Lalu kita tinggal returnkan ke dataku. Nah, yang terakhir kita buat lagi public function dengan nama hapus yang berisikan ada tabel dan di mana tempat itu. Lalu kita berikan dataku yang berisi this, kita arahkan ke database, lalu delete yang berisikan tabel dan di mana lalu kasih semikolon dan kita returnkan. Kita save. Nah, ini tabel. Kita save. Sekarang untuk proses model sudah selesai. Lalu kita pergi ke controller, kita buat file baru dengan nama primary contohnya .php, dan kita pastekan aja yang tadi kita copy sama. Nah, di sini kita tinggal hapus lalu ubah menjadi primary extend CI controller. Nah, setelah seperti ini kita masukkan di sini. Ini biarkan seperti ini. Kita buat this, lalu kita arahkan ke load, arahkan lagi ke model, yang mana model yang telah kita buat yaitu model co. Seperti ini. Di bawahnya kita kasih nama, contohnya data saya, lalu ada this, kita arahkan ke modelku, lalu di sini proses pengambilan data yaitu get data. Ini adalah nama dari tabel yang ada di database kita. Di sini saya mencontohkan untuk mengambil data dari produk, yaitu ini di sini. Selanjutnya kita buat array untuk menampungnya. Ini contohnya saya kasih nama dataku. Lalu seperti ini kita arahkan data saya. Oke. Semikolon. Kita save. Lalu di bagian bawah kita load untuk tampilan atau view. Kita menjadi home. Nah, di sini home belum kita buat ya, teman-teman. Setelah ini kita akan membuat view home. Oke, setelah home kita kasih koma, di sampingnya ada namanya data. Nah, dengan begini untuk proses pembuatan controller sudah selesai. Langkah terakhir kita
buat view. Nah, di sini kita klik kanan, kita buat new file. Kita kasih nama tadi, namanya home ya, .php seperti ini. Nah, di sini kita coba atur-atur. Contohnya seperti ini. Ini bisa kita ubah namanya menjadi toko sarung bro. Nah, lalu di sini mungkin kita kasih teks data toko sarung bro. Lalu kita kasih garis. Nah, di sini kita masukkan PHP. Yang pertama kita menggunakan for each. Nah, di dalam for each ini kita panggil tadi yang telah kita buat di bagian primary, yaitu di sini dataku. Kita panggil di home.php di sini. Dataku kita sebagai dimisalkan. Lalu kita tinggal ekokan itu sesuai dengan tabel. Di sini ada, di dalam tabel produk itu ada nomor, nama, jumlah, dan harga. Nomor, lalu tinggal kita copy nomor, nama, jumlah, dan harga. Oke, setelah ini selesai, nah seperti ini, tinggal kita save. Lalu ada yang lupa, kita belum mengubah default controllernya menjadi primary controller. Nah, di sini kita coba cek di bagian config, lalu kita pilih root. Nah, di sini welcome kita ganti menjadi primary. Oke, kita save. Kita coba reload. Nah, seperti ini teman-teman hasil yang telah kita buat. Data menampilkan ada sebanyak 5 data, yang mana masing-masing data itu memiliki nama, nomor, jumlah, dan harga. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.